Jadi setiap menghilangkan najis itu syaratnya harus mengalir air. Jadi kalau enggak mengalir air maka itu tidak menjadi sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Teh, apa saja macamnya najis dan bagaimana cara mensucikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau di dalam kitab Kasyifatus saja, bahwa macam-macam najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah mughaladzatun, ada najis mughaladzah. Artinya najis mughaladzah itu adalah najis yang paling berat. Kemudian keduanya ada najis mukhaffafah wa mukhaffafatun, dan keduanya adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang paling ringan. Dan yang ketiga wa mutawassitatun, itu adalah najis pertengahan. Jadi sekali lagi kalau di dalam kitab Kasyifatus saja bahwa najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada najis yang sifatnya paling berat, kemudian ada najis yang sifatnya paling ringan, dan juga yang ketiga itu adalah pertengahan, mutawassithah. Apa yang termasuk di dalam najis mughaladzah? Al-mughaladzatu, najis mughaladzah di sini dikatakan najasatul kalbi, yaitu najis yang berupa hayawan dari anjing, wal khinziri, dan juga najis yang berupa dari babi, gitu ya. Jadi najis mughaladzah itu adalah najis dari hewan anjing ataupun dari babi. Wa far'i ahadihima, ataupun salah satu yang dilahirkan dari anjing ataupun dari babi tersebut. Nah itu maka termasuk najis mughaladzah, najis yang paling berat, gitu ya. Nah, bisa dikatakan najis, ini najis anjing ataupun najis babi jika salah satunya itu basah. Tetapi jika kedua-duanya kering maka itu tidak akan menjadi najis, kecuali wulugnya, gitu ya. Kalau ilatnya itu kan akan selalu basah, sehingga kalau wulug ataupun ilat dari anjing ataupun dari babi tersebut yaitu jelas akan selamanya najis, karena posisinya akan terus selalu basah, gitu. Tetapi kalau misalkan kulit anjingnya ataupun kulit babinya kering, misalkan terkena ke badan kita, gitu ya, anjing gitu, kita memeluk anjing, misalkan anjingnya itu kering dan badan kitanya pun kering ataupun pakaian kita kering, maka itu tidak akan menjadi najis yang menempel ke pakaian ataupun ke badan kita. Kenapa? Karena kulit dari anjing tersebut kering dan badan ataupun pakaian kita pun kering, sehingga itu tidak menempel lah najisnya. Tetapi kalau misalkan salah satunya basah, misalkan pakaian kita yang basah ataupun kulit kita yang basah, kulit anjingnya kering, maka ya tetap kulit pakaian kita itu menjadi najis. Ataupun pakaian kita yang kering tetapi kulit anjingnya ataupun kulit babinya yang basah, maka yang menempel juga ke pakaian ataupun ke kulit kita, maka itu pun menjadi najis. Jadi sekali lagi bisa dikatakan najis kalau salah satunya basah ataupun basah dua-duanya. Tetapi kalau misalkan kering, baik anjingnya ataupun terkena sesuatu benda yang mana benda itu juga kering, gitu ya, maka itu tidak dikatakan najis karena tidak menempel. Gitu. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan dari najis mughaladzah itu adalah bisab'i ghusalatin, yaitu dengan 7 kumbahan, begitu ya, dengan 7 cucian. Ba'da izalati 'ainiha, ketika awalnya itu ketika sesudah menghilangkan datiyah dari najis tersebut. Nah, setelah kita menghilangkan datiyah dari najis tersebut, kemudian ihdahunna biturabin, maka 7 cucian tersebut harus dicampuri salah satu dari cucian air tersebut biturabin, harus dicampuri dengan tanah yang suci, begitu. Karena sekarang kan mungkin zaman modern gitu ya,
Sehingga kita tidak boleh berpikir atau berpendapat mungkin dulu ulama mengarang kitab karena belum ada sabun misalkan gitu. Karena sekarang udah modern, udah canggih misalkan. Apakah bisa kita ganti misalkan dengan sabun begitu ya, menggantikan tanah tersebut dengan sabun? Nggak bisa gitu ya. Jadi walaupun menurut pemikiran kita bahwa dengan sabun itu akan lebih bersih gitu ya dan lebih higienis gitu. Tetapi memang keterangan di dalam fikihnya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, maka bisa dikatakan suci itu dengan 7 cuciannya itu, yang mana ihdahunna biturabin, yang mana salah satunya itu dicampuri dengan tanah gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir mungkin karena dulu kurang modern, mungkin karena dulu belum ada sabun sehingga memakai tanah. Oh tidak seperti itu. Bahkan ada seorang ada seorang peneliti begitu, sehingga ketika najis dari anjing tersebut dicuci dengan menggunakan sabun, di Microsoft itu dilihat si bakteri-bakterinya itu masih ada gitu. Tidak mati walaupun dengan sabun tersebut. Tetapi anehnya oleh para pakar diteliti, yang satu lagi dicampuri air, dicampuri dengan tanah, yang mana bakteri dari anjing tersebut itu bisa mati dikarenakan air yang dicampuri dengan tanah begitu. Saya pernah lah begitu ya melihat penelitian seperti itu begitu. Ya mungkin ada hikmah yang tidak kita tahu ya menurut ulama, ya udah kita ikutin aja apa aturan menurut fikihnya begitu, yang harus dicampuri salah satunya dengan tanah seperti itu. Itu juga kan kalau misalkan kalau saya gitu ya di sini di masjid gitu. Kalau misalkan musim hujan gitu ya. Kalau misalkan musim hujan, di teras masjid gitu. Kan beda kan tapak dari kucing sama dari anjing. Kalau tapak dari kucing kan kelihatan itu kakinya kecil kan. Tapi kalau dari anjing itu kan agak besar gitu ya, si bulat-bulatannya, dan kita meyakini bahwa ini adalah tapak bekas dari kaki anjing gitu. Kalau misalkan musim hujan gitu, suka ada itu juga gitu ya, sekali-kali gitu suka ada kita lihat di teras masjid, aduh ini mah tapak anjing gitu ya. Maka kan otomatis dari teras tembok tersebut yang terkena tapak kaki tersebut, maka itu menjadi najis mughaladah, tapak kaki anjing tersebut. Kemudian misalkan kita mengepel teras tersebut karena kita nggak mengetahui hukum cara mensucikannya, sehingga kita santai aja kita ngepel ke seluruh dari ujung ke ujung, ya berarti secara otomatis najis mughaladohnya itu jadi bagaimana? Najis mughaladohnya itu jadi menyebar ke berbagai arah dari pengepel lap tersebut. Seperti itu. Nah, jangan sampai kita itu orang yang nggak paham cara mensucikannya sehingga mengakibatkan seluruhnya menjadi teras tersebut menjadi terkena najis mughaladah gitu ya. Jadi kalau misalkan musim hujan gitu ya, kan tanah gitu sehingga ada tapak kaki ke teras rumah kita, maka kita harus lihat, perhatikan apakah itu tapak anjing ataupun tapak kucing gitu. Kalau tapak kucing kan kecil, kalau tapak anjing kan besar. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Maka kita hilangkan dulu dzatiyahnya. Andaikan misalkan ada berak dari anjing misalkan gitu, kita meyakini bahwa ini adalah berak dari anjing, berarti yang harus kita hilangkan apa? Dzatiyahnya dari najis tersebut. Jadi kita buang dulu dzatiyahnya, kotoran tersebut, kemudian barulah kita mensucikannya. Kita mensucikannya dengan 7 aliran air. Ingat, harus dihitung dengan 7 aliran air. Kita udah 5 kali cucian, dilihat kita udah bersih, udah tampak nggak bau, karena belum mencapai 7 ya harus sampai 7, karena itu udah mutlak harus 7 seperti itu. Jadi harus kita hitung. Nah, yang mana salah satunya itu harus kita campuri dengan tanah, baik itu mau cucian yang pertama, mau cucian yang kedua, mau cucian yang ketiga.
andai pun cucian yang terakhir pun kita campuri dengan tanah itu tidak apa-apa. Jadi kalau untuk pencampuran tanahnya itu tidak disyaratkan harus dari cucian yang keberapa. Tapi kalau menurut saya sih enaknya dari cucian yang pertama gitu ya. Dan seberapa banyaknya tanah dan seberapa banyaknya air, ya mungkin kita juga punya feeling gitu, oh segimana nih najisnya gitu ya. Oh najisnya sedikit, kemungkinan dengan setengah ember pun karena najisnya sedikit, menurut feeling kita akan terbasuhi gitu. Ya udah pakai setengah ember. Oh ini mah banyak, kemungkinan dengan beberapa ember. Nah itu juga nanti kan kita punya feeling sendiri lah gitu ya, untuk ukuran air ataupun untuk ukuran tanah. Seperti itu ya. Jadi kita hilangkan dulu zatiyahnya yang pertama, kemudian kita aliri air yang sudah berisi tanah, kita kocek-kocek, kita banjur gitu ya, dialiri, airnya mengalir. Nah berarti itu kan udah satu hitungan. Nah kita sempurnakan dengan 6 kali hitungan. Misalkan kalau kita memakai setengah ember, kumbahan yang pertama, cucian yang pertama, berarti kita menyempurnakan setengah ember 6 aliran air tersebut. Seperti itu ya. Tidak terlalu sulit sebetulnya, tetapi ya kalau misalkan najisnya banyak sih cukup repot juga gitu ya. Kalau pengalaman gitu ya, pernah gitu tapak anjing ke teras masjid, itu kemana-mana itu, aduh itu cukup repot juga kalau misalkan najisnya banyak seperti itu ya. Kalau misalkan kena ke katel, misalkan kita menjilat, ada anjing gitu, kita melihara anjing dan kita melihat bahwa ilatnya itu menjilati misalkan perabot yang ada di dapur, maka tidak cukup mensucikannya hanya dengan memakai sabun saja, maka harus 7 aliran dengan salah satunya dicampuri dengan tanah. Sehingga bagi orang yang punya anjing gitu ya di rumahnya, harus waspada sekali untuk orang muslim gitu ya, karena kalau kena pakaian, kalau kena badan, nanti kita sholat tanpa mensucikan, prosesnya seperti itu nanti mengakibatkan sholatnya tidak sah kan, seperti itu. Maka harus bagaimana kalau untuk orang yang mempunyai anjing di rumahnya, ya sebaiknya anjing tersebut punya tempatnya tersendiri lah, harus disimpan di kandang gitu, artinya tidak boleh berkeliaran karena kan dikhawatirkan nanti anjing menjilat ke apapun benda yang ada di sekitar rumah kita seperti itu ya. Jadi harus agak waspada juga gitu bagi orang muslim yang punya peliharaan anjing di rumahnya gitu. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian yang kedua itu adalah najis mukhaffafah. Kalau najis mukhaffafah itu adalah najis yang paling ringan. Apa itu sih najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu adalah baulus sobiyyi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Artinya adalah najis air kencing anak laki-laki. Tetapi di sini yang termasuk mukhaffafah anak kencing anak laki-laki, bukan anak perempuan. Gak tahu kalau perempuan kenapa ya gak termasuk mukhaffafah. Jadi di sini dikatakan bahwa kencingnya anak laki-laki yang mana anak tersebut belum mencapai batasan umur sampai 2 tahun untuk syarat pertamanya, dan yang keduanya yang termasuk najis mukhaffafah itu yang mana bayi tersebut belum memakan apapun ghairal labani kecuali air susu seperti itu. Jadi kalau misalkan anak laki-laki bayi tersebut setelah umur 6 bulan kemudian diberi makan yang pokok selain dari air susu gitu ya, misalkan dikasih beras merah gitu ya, dikasih kacang hijau ataupun dikasih pisang oleh kita, maka itu ketika umur 6 bulan sudah bukan termasuk mukhaffafah lagi gitu. Jadi syaratnya itu yang termasuk mukhaffafah itu yang dimakan oleh bayi tersebut hanyalah air susu saja seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ketika lahir kita terkadang suka melihat bayi yang oleh orang tuanya itu misalkan diberi beberapa tetes air zam-zam. Itu kan bukan air susu gitu ya. Kemudian kita misalkan melihat ada orang tua yang
ke ilat bayi tersebut, misalkan memberi sedikit madu begitu, misalkan memberi sedikit madu, itu pun kan selain dari air susu gitu. Nah, itu apakah masih termasuk najis mukhaffafah? Maka itu masih termasuk najis mukhaffafah loh. Itu kan oleh orang tuanya diberi sedikit madu ataupun sedikit air zam-zam. Tapi kan itu hanya sedikit, yang mana sifatnya orang tua memberi zam-zam tersebut ataupun memberi madu tersebut bukan sebagai suatu makanan pokok. Tetapi orang tua menganggap bahwa mudah-mudahan ada berkahnya ketika kita memberi sedikit air zam-zam, sehingga lisan anak kita menjadi fasihat, ataupun mudah-mudahan ada berkahnya dari madu sehingga lisan bayi kita, anak kita itu menjadi fasihat. Nah, maka itu masih termasuk najis mukhaffafah gitu ya. Karena apa? Karena orang tua memberi madu ataupun memberi air zam-zam tersebut itu bukan bermaksud untuk makanan pokok begitu ya. Tapi kalau misalkan baru bayi 2 bulan udah dikasih pisang, nah ya udah itu udah tidak termasuk mukhaffafah lagi gitu ya. Dan cara mensucikannya begitu hanya cukup air kencing misalkan kena ke pakaian kita. Andaikan tidak memakai sabun pun, cara membersihkan ataupun cara mensucikannya itu tidak apa-apa. Jadi cukup kita jariul ma'i, cukup kita mengaliri air saja gitu ya. Misalkan kena ke pakaian kita tanpa kita memakai sabun pun itu tidak apa-apa. Cukup kita aliri saja dengan air, maka pakaian yang terkena dari najis mukhaffafah tersebut bisa kembali menjadi suci. Gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan proses memakai, kita direndam memakai sabun dulu, nggak perlu seperti itu ya. Nah itu najis mukhaffafah gitu ya. Nah sekarang yang ketiga itu adalah najis mutawassithah. Jadi najis mutawassithah itu najis pertengahan. Yang mana di sini dikatakan najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2 bagian. Tanqasimu ala qismaini, terbagi menjadi 2 bagian. Ainiyatin, dari najis mutawassithah itu yang pertama itu dikatakan najis ainiyah. Dan yang kedua wahukmiyatin, itu adalah najis hukmiyah. Apa sih najis ainiyah? Al-ainiyatu, najis ainiyah itu adalah allati laha ainun warihun wa ta'mun. Najis yang terlihat ada rupanya, ada rasanya, ataupun ada baunya ketika kita cium, maka itu dikatakan najis ainiyah. Sedangkan yang kedua itu adalah najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Kalau najis hukmiyah itu allatila. Nah, kalau allatila, kalau najis hukmiyah itu najis yang tidak ada rupanya, yang enggak ada rasanya, bahkan ketika kita cium enggak ada baunya juga gitu. Nah, jadi najis hukmiyah. Misalkan kalau najis ainiyah gitu ya, misalkan anak kita itu berak misal begitu ya, mengeluarkan kotoran besar gitu ke celana anak kita misalkan begitu. Kan kita melihat bahwa di celana anak kita itu terlihat ada datiyah dari najis tersebut. Anak kita berak misalkan begitu. Kemudian kita cium, ya jelas bau gitu. Kemudian gak mungkin juga kita rasa ya. Gak mungkin juga kita rasa. Cuman kan kita, nah jadi najis ainiyah itu najis yang memang oleh mata kita sendiri itu masih nampak terlihat ada najisnya seperti itu. Nah itu adalah najis ainiyah. Wah banyak sekali ya kalau di dalam kitab Kasyifatus saja bahwa najis itu ada 21 macam najis. Tapi enggak disebutkan satu persatu ya, insya Allah nanti ada pembahasannya. Begitu. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Ya, cara mensucikannya fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Ya, cara mensucikannya ya harus sampai hilang baik rupanya itu, baik rasanya ataupun ya bau itu gitu. Jadi kalau ketika kita hilang, misalkan ada kotoran berak anak kita,
nampak, ya berarti kita harus buang dulu dong datiah dari najis tersebut. Nah, setelah kita buang datiah najis tersebut, misalkan ada warna yang nempel di celana anak bayi kita, misalkan yang berwarna kuning begitu. Nah, berarti kan itu masih ada rupa yang terlihat, warna yang terlihat. Ketika kita kosok-kosok itu kok masih tetap ada, berarti wajib kita menggunakan sabun begitu untuk menghilangkan dari najis tersebut. Nah, setelah kita rendam, kita gusrek sehingga warna dari celana bayi kita itu yang tadinya tampak kuning sekarang udah agak sedikit memudar. Tetapi enggak memudar bersih total, misalkan masih ada asar, artinya asar itu adalah tapak dari warna tersebut, ada sedikit ngelemeng gitu lah orang mah gitunya, ada sedikit warna dari kuning tersebut. Nah, itu tidak apa-apa gitu, karena itu yang dikatakan dengan asarnya ataupun tapak dari najis tersebut. Nah, setelah kita memakai sabun, kita cium sehingga yang tadinya bau gak sedap sehingga sekarang berubah menjadi baunya sabun misalkan. Berarti kan udah nggak ada tuh baunya begitu, nggak dirasa juga ya sama kita. Udah hilang juga warnanya, udah hilang juga baunya dengan kita menggunakan sabun tersebut. Kemudian cara mensucikannya itu adalah dengan jari ulma'i, artinya dengan mengaliri air. Jadi setiap menghilangkan najis itu syaratnya harus mengalir air. Jadi kalau enggak mengalir air maka itu tidak menjadi sah, kecuali kalau pakaian yang terkena najis itu kita masukkan ke dalam air yang mana air tersebut itu ada 2 kulah atau melebihi dari 2 kulah. Nah, tapi kalau misalkan airnya itu kurang dari 2 kulah maka syaratnya itu harus mengalir air. Sehingga kalau misalkan ini pakaian kita yang terkena najis maka harus ada air yang mengaliri pakaian kita tersebut begitu. Kalau misalkan air yang kurang dari 2 kulah. Tapi kalau misalkan airnya itu ada 2 kulah maka itu nggak apa-apa. Kita memasukkan pakaian kita, mencelupkan misalkan ke bak mandi yang mana bak mandinya itu besar melebihi dari 2 kulah. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau yang kurang 2 kulah ya udah harus ngalir. Kalau nggak ngalir nanti nggak sah, masih tetap ada najis. Nah, itu najis ainiyah ya. Kemudian yang keduanya itu adalah najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah itu adalah tadi saya sudah katakan najis ya najis gitu. Tetapi najisnya itu udah enggak nampak rupanya, udah enggak nampak rasa ataupun baunya. Misalkan kita punya anak bayi yang baru lahir sekitar seminggu atau 2 minggu, sehingga karena yang diminumnya hanya air susu dari ibunya sehingga kan kencingnya juga enggak terlalu menyengat dan enggak terlalu bau begitu ya, karena belum banyak makanan yang masuk ke bayi kita. Kemudian bayi kita itu ngompol misalkan begitu ya ke pakaian kita gitu. Karena kita tanggung lagi apa gitu, terkadang seorang ibu tuh lupa gitu, nggak mengganti pakaiannya secara langsung gitu. Tahu-taunya pakaian seorang ibu tersebut udah kering. Ibu tersebut lupa, jual ujug-ujug sholat, udah beres sholat baru ingat, aduh kenapa saya pakai baju ini, kan baju ini tadi udah terkencingi gitu oleh anak kita ya, maka gimana ya, udah nggak sah sholatnya ya, harus dibuka pakaian kemudian dicuci kalau misalkan kena perut kita ya cuci perut kita karena itu adalah najis, kita ganti pakaian kita dengan pakaian yang suci dan kembali sholat kalau masih ada di dalam waktu sholat. Tetapi kalau misalkan udah keluar dari waktu sholat, misalkan tadi kita sholat duhur, kita ingat-ingat sesudah asar begitu, maka kita harus mengkodok sholat duhur tersebut. Seperti itu, maka kita harus hati-hati. Nah, jadi karena najisnya juga enggak terlalu tercium sehingga najisnya udah nampak kering, bahkan di pakaian kita enggak terlihat ada najis, kayak enggak ada najis itu, enggak ada tandanya gitu di pakaian kita. Mungkin karena pakaian kita berwarna hitam misalkan atau berwarna corak sehingga enggak kelihatan ada tapak dari najis tersebut. Dicium enggak bau gitu.
sampai kelupaannya misalkan gitu. Nah, itu adalah najis hukmiyah. Jadi kita meyakini bahwa terkena najis, tetapi najisnya dengan tersendirinya hilang baik rupanya, baik rasanya ataupun baunya. Apakah itu masih tetap najis? Masih tetap najis. Dan bagaimana cara mensucikan dari najis hukmiyah tersebut? Maka jari ulma'i cukup hanya dengan mengaliri air saja. Bahkan tidak menggunakan sabun pun tidak apa-apa, hanya cukup dialiri saja. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan faham. Kalau yang ada di dalam kitab Kasyifatus Saja, diingat kembali bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mughalladhah, adalah najis yang paling berat. Tadi dikatakan najis anjing dan babi ataupun wa far'i ahadihima, ataupun salah satu yang dilahirkan dari anjing ataupun babi. Cara mensucikannya dengan 7 aliran air yang salah satunya dicampuri tanah. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang paling enteng, yaitu najis anak kecil, air kecing anak laki-laki, anak bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susunya. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan, yang mana mutawasitoh terbagi 2, ada ainiyah dan ada hukmiyah. Ainiyah adalah najis yang ada rupanya, rasanya, baunya. Cara menghilangkan najisnya yaitu dengan menghilangkan dulu datiyah najisnya, kemudian kita menggunakan bisa dengan sabun mungkin, dan terakhir kita aliri dengan air. Dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada rupanya, yang tidak ada rasanya, dan juga kita cium tidak ada baunya. Tetapi kita meyakini bahwa terkena najis, maka cara mensucikannya cukup dengan jari ulma'i, cukup dengan mengaliri air saja. Seperti itu ya. Insya Allah nanti saya akan membahas apa saja sih macam-macam yang termasuk najis itu. Itu ya, mudah-mudahan faham. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.